Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 mengenai menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai keragaman adat istiadat di Indonesia, keragaman jenis usaha yang ada di Indonesia, serta sikap menghargai keragaman sosial budaya dan jenis usaha yang ada di Indonesia. Sikap kita terhadap keunikan adat istiadat daerah tertentu yang ada di Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat secara turun-menurun. Oleh sebab itu, biasanya terdapat sanksi sosial bagi mereka yang melanggar atau tidak menjalankan adat istiadat itu. Adat istiadat bersifat lokal, sehingga adat satu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Contoh adat istiadat dalam masyarakat dapat terlihat misalnya pada upacara pernikahan, upacara 7 bulanan, upacara kematian, dan upacara saat masa tanam. Adat istiadat mengandung nilai-nilai luhur yang berasal dari nenek moyang, sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakatnya. Kita harus menghargai adat istiadat tiap daerah dimanapun kita berada. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam menghargai adat istiadat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita harus mempelajari adat istiadat daerah yang akan kita kunjungi. Yang kedua yaitu mematuhi aturan dalam adat istiadat di tiap daerah. Ketiga yaitu tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat daerah tertentu. Memaknai keberagaman adat istiadat di Indonesia. Pelestarian adat istiadat di tiap daerah di Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, yaitu melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat. Kedua, yaitu menumbuhkan semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Ketiga, yaitu memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Perhatikan dua adat istiadat berikut. Jika kita perhatikan, dari kedua adat istiadat tersebut menunjukkan semangat gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut tidak hanya pada proses berjalannya upacara adat, namun juga sejak persiapan upacara yang melibatkan banyak orang untuk mempersiapkan acara adat tersebut. Sikap kita dalam upaya melestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Berikut cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan kebudayaan dan adat istiadat daerah di Indonesia. Yaitu yang pertama, menggunakan pakaian adat saat acara-acara tertentu. Kedua, melakukan upacara adat sesuai dengan aturannya. Ketiga, membeli berbagai hasil kebudayaan daerah seperti kain, patung, dan lain-lain. Keempat, yaitu mematuhi berbagai aturan adat di suatu daerah. Manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat.
Di Indonesia, keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain yang pertama yaitu kondisi geografis Indonesia yang beragam. Kedua yaitu penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Dan yang ketiga, kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Perhatikan gambar tersebut. Di sini terdapat 3 gambar, yaitu yang pertama ada petani kapas yang memproduksi kapas sebagai bahan baku pembuatan kain. Gambar kedua yaitu industri tekstil, di mana industri tekstil tersebut mengolah kapas dari petani kapas menjadi pakaian. Nah, yang gambar yang ketiga yaitu penjual pakaian. Mereka menjual pakaian jadi untuk memenuhi kebutuhan sandang masyarakat. Dari ketiga gambar di atas menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat saling berhubungan dan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan itu membuat masyarakat saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Sikap menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Untuk menjaga hubungan tersebut tetap berlangsung, maka setiap orang harus membina hubungan baik satu sama lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghargai pekerjaan orang lain. Berikut ini adalah contoh cara menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Pertama yaitu kita harus membayar ongkos angkutan umum sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua, jika kita memiliki pegawai, maka kita harus membayar upah pegawai tepat waktu. Yang ketiga, kita memberikan penghargaan atas pekerjaan atau usaha orang lain dengan mengucapkan pujian atau terima kasih. Yang keempat, yaitu kita harus melakukan persaingan secara sehat dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain. Kesadaran untuk menghargai keberagaman sosial budaya di Indonesia. Berikut sikap yang dapat kita kembangkan untuk menumbuhkan rasa saling memahami dan menghargai dalam masyarakat. Yang pertama yaitu mau berteman dan bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agama. Kedua, mau mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Ketiga, turut serta dalam upaya memelihara dan melestarikan budaya dari seluruh Indonesia. Dan yang keempat, turut serta menyukseskan pagelaran seni budaya daerah lain. Manfaat dari mengembangkan sikap saling memahami dan menghargai dalam masyarakat yang beragam tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menghindari perselisihan antar suku bangsa. Yang kedua, mewujudkan kerukunan dan persatuan di antara sesama bangsa Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Dan yang keempat, menjadi modal untuk keberhasilan pembangunan negara. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Umah sampaikan dapat kalian pahami. Bu Umah tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa kalian kerjakan latihan soal yang terdapat di akhir video.